Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi. Ada 3 sebab utama di balik masalah ekonomi. Ketiga alasan itu adalah: yang pertama, kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan mengonsumsi barang dan jasa tidak terbatas. Beberapa tahun yang lalu, tidak ada permintaan untuk iPad di Indonesia. Sekarang, iPad sangat diminati orang. Tahun-tahun yang akan datang, kemungkinan besar permintaan akan barang-barang konsumen seperti mobil mewah dan alat komunikasi tipe terbaru akan muncul. Hal ini terjadi karena ada keinginan yang tidak terpuaskan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya yang dapat memenuhi keinginan kita. Tidak peduli seberapa kaya kita tidak dapat memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus menentukan pilihan. Yang ketiga, sumber daya memiliki kegunaan alternatif. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perumahan, atau lapangan golf. Dalam penggunaan sumber daya ini, kita kembali dihadapkan pada masalah pilihan. Dilihat dari sudut pandang pembahasannya, masalah ekonomi dapat dilihat berdasarkan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Menurut teori ekonomi klasik, masalah ekonomi berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, masalah produksi. Pada kegiatan produksi, terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Konsumsi tidak dapat berlangsung jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, yang kedua, masalah distribusi. Walaupun barang tersedia, namun jika tidak didistribusikan dengan baik, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai pada konsumen, serta tidak dapat digunakan atau tidak dikonsumsi. Yang terakhir yaitu masalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Menurut teori klasik ini, ketiga aspek tersebut harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, masalah ekonomi menurut teori ekonomi modern. Menurut ekonomi modern, ada 3 masalah ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa diproduksi. Yang pertama, apa yang harus diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi? Sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan sejumlah yang diinginkan masyarakat. Oleh karenanya, produsen harus berorientasi pada pasar berdasarkan keinginan konsumen dan daya belinya. Yang kedua, bagaimana memproduksinya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan teknik yang digunakan dalam produksi. Misalnya, berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika yang digunakan adalah teknologi padat modal, maka yang menjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modal. Masalah kedua yang harus ditangani adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil guna dan berdaya guna. Hal yang berkaitan dengan masalah produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi tersebut seefisien mungkin sehingga dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang ketiga, untuk siapa diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan menyalurkan atau membagi habis hasil produksi kepada konsumen. Produsen dapat memilih segmen kelompok yang akan dituju berdasarkan keadaan pasar. Nah, jadi itulah masalah-masalah yang dihadapi dalam ekonomi mikro. Sekarang teman-teman tahu nggak sih apa saja masalah-masalah ekonomi makro? Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS resmi merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk paruh pertama. Hanya bertumbuh 5,05%. Padahal di tahun 2018 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 masih mampu mencapai 5,27%. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam 1 bulan terakhir, nilai tukar masih belum stabil. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah kemarin ditutup di angka 14.911. Setelah sepekan sebelumnya, stabil di kisaran 14.800-an. 3. Masalah pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. 4. Masalah inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi terjadi sebesar 0,11% pada Maret 2019. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 0,86%. Selain inflasi tercatat sebesar 0,11%, Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat indeks harga konsumen atau IHK sebesar 135,87. Dari 82 kota IHK, 51 kota mengalami inflasi dan 31 kota mengalami deflasi. 5. Masalah kemiskinan. Rumah Samini di Dusun Karangtengah, Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak layak huni. Di bangunan berbahan baku kayu dan bambu, Samini bertahan hidup tanpa tersentuh bantuan dari pemerintah selama hampir 20 tahun. 6. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Mencatatkan surplus pada periode Juni 2019, melanjutkan surplus yang juga dicatatkan pada bulan sebelumnya. Namun angkanya jauh lebih kecil dibanding surplus pada Juni 2018. Nah, itulah masalah-masalah ekonomi makro. Menurut teman-teman, apa saja sih peran kita sebagai warga negara Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi?